wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Dia Putri, perwakilan dari kelas 10 TOI. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara di kantin dekat sekolah saya. Lokasinya bertempat di SMK 2 Payakumbuh. Kantin merupakan salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh siswa, apalagi pas jam istirahat. Nah, karena sekarang pandemi, jadi kantin tidak begitu ramai orang yang mengunjunginya. Nah, apa saja perubahan yang terjadi di saat pandemi ini? Mari langsung saja kita lakukan wawancara. Assalamualaikum Mas, saya Dea dari kelas 10 TOI. Jadi kali ini saya ingin mewawancarai Mama. Bagaimana keadaan kantin Mama semenjak adanya pandemi ini, Mas? Mama semenjak adanya pandemi ini sangat berkurang penjualan. Biasanya Mama penjualan sehari sampai 1.800.000, tapi sekarang 500 atau 400 ribu. Sangat banyak kurangnya. Ada nggak Ma bantuan dari pemerintah? Ada, dapat Mama dapat 2,4 2.400.000. Terus bantuan itu Mama gunakan untuk Menggunakan untuk beli rokok, beli makanan-makanan inilah gitu. menurut Mama semenjak adanya pandemi ini, Mama merasa merugi atau gimana? Merugi. Kenapa gitu, Ma? Karena nggak ada orang, nggak ada apalagi uang masuk. Terus dulu kan barangnya habis dibeli. Terus kalau sekarang gimana Ma? Barang yang nggak terjual tuh? Kadaluarsa lagi mematukan ke agen-agennya lagi. Oh gitu. Ya udah, makasih ya Ma. Iya. Assalamualaikum. Salam. Jadi setelah melakukan wawancara di kantin sebelumnya, saya ingin menanyakan lagi kepada pedagang lainnya, apakah pendapat mereka sama atau berbeda? Mari langsung saja. Assalamualaikum Pak. Jadi saya ingin bertanya Pak, gimana penjualan Bapak semenjak adanya pandemi ini Pak? Ada macetnya. Macetnya gimana Pak? Ya, maksudnya dalam usaha memang kekurangan juga. Apakah ada bantuan dari pemerintah Pak? Tidak ada. Tidak ada Pak? Tidak ada. Jadi semenjak adanya pandemi ini penghasilan Bapak berkurang. Kurang. Apakah Bapak merasa merugi atau gimana gitu Pak? Memang terasa rugi. Ada pandemi ini, Bapak melakukan bisnis di luar ini nggak Pak? Atau bisnis tambahan gitu? Oh, enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Makasih ya Pak atas wawancaranya Pak. Assalamualaikum. Salam. Kita melakukan wawancara ke kantin dan kepada pedagang. Kini saatnya kita melakukan wawancara kepada siswa. Gimana pendapat mereka terhadap pembelajaran yang terjadi saat pandemi ini? Nah, mari kita langsung wawancara. Izin bertanya Kak, jadi gimana proses pembelajaran di saat pandemi ini Kak? Nggak mendukung, soalnya di saat pandemi ini nggak ada yang menerangkan dari mana siswa, dan siswa banyak nggak ngerti soal pelajaran ini. Menurut Kakak enakan yang mana? Di saat belajar pandemi ini atau sebelumnya Kak? Sebelumnya Enaknya mana Kak? Hah? Enaknya di mana Kak? Enaknya belajar di sekolah kayak biasa, karena ada yang menerangkan. Iya. Gitu. Makasih ya Kak. Nah, tadi kita sudah menanyakan kepada siswa. Sekarang saatnya kita menanyakan kepada guru. Bagaimana pendapat mereka saat proses pembelajaran di saat pandemi ini? Mari kita tanya. Izin bertanya Pak. Jadi gimana menurut Bapak proses belajar di saat pandemi ini Pak? Jadi di saat pandemi ini proses belajar di SMK Negeri 2 itu dilakukan per minggu. Dalam per minggu itu siswa dibagi dua kelompok A, kelompok B. A 3 hari belajar kejuruan, B-nya 3 hari belajar teori, mereka checklist. Jadi sehari Senin Selasa itu belajar kejuruan, Kamis Jumat Sabtu itu belajar teori, atau sebaliknya. Nah itu kita lakukan. Setelah itu selesai 1 minggu baru kelas 2 dan seterusnya minggu kelas 1. Itu yang kita lakukan di SMK. Yang bermanfaat di saat pandemi ini atau sebelum adanya pandemi ini Pak? Itu prosesnya dilakukan pada saat pandemi. Prosesnya dilakukan sejak
bulan Oktober akhir kalau nggak salah. Dan memang kita lakukan dulu per minggu ya, dibagi 4 ya, bagi 4 seperempat masuk belajar, minggu besoknya seperempat, minggu bulan seperempat. Jadi selama 1 bulan 1 kali masuk pertemuan. Tapi di bulan Oktober akhir itu dilakukan setengah-setengah ya, 3 hari belajar teori, 3 hari belajar keseluruhan. Itu yang kita lakukan. Nah, jadi kan di saat pandemi ini kan ada belajar daring, Pak. Iya. Nah, ada yang nggak ada jaringan, terus juga nggak ada paket. Nah, penanggulangannya gimana, Pak? Ya sekarang kan kita ada dapat bantuan dari pemerintah paket itu. Cuma saja Bapak kurang tahu persis apakah semuanya siswa dapat itu atau tidak. Itu ya situasinya. Tapi yang jelas sekolah memperhatikan hal demikian. Ya. Sekolah memberikan perhatian penuh. Apakah itu bisa dilakukan siswa, apakah itu tidak dilakukan siswa, ya, sekolah punya perhatian melalui paket yang diberikan oleh sekolah terhadap siswa. Bahkan alat juga sekolah sampai memberikan pinjaman, ya pakai tab ya, ada sekolah yang memberikan. Itu yang dilakukan sekolah kita. Nah, makasih ya, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Iya. Jadi di SMK 2 ini proses pembelajaran di saat pandemi gimana, Pak? Kalau sistem pembelajaran kan memakai daring. Ya. Dan siswanya di rumah, kalau gurunya datang ke sekolah, biasanya seperti itu. Terus nanti kan tugasnya dikasih ke murid kan, Pak? Iya. Terus gimana ngumpulin tugasnya, Pak? Bisa melalui WA dikirim atau bisa juga melalui hasil dari penulisan diantar ke sekolah sama guru yang bidang studi yang bersangkutan. Nah, kan kita daring nih, Pak. Kan ada tuh yang tinggalnya di daerah yang nggak ada jaringan. Terus ada juga yang nggak ada paket. Terus ada nggak, Pak, itunya penanggulangannya? Penanggulangan ya bisa datang ke sekolah dengan bisa dipinjamkan. Nah, kita kan punya tablet lebih kurang 600 buah. Jadi apanya bisa di sini tabletnya ada bisa dipinjamkan atau sinyal ada di sini kan. Nah, jadi itu ada solusinya. Terus di sini ada ujiannya nggak, Pak? Ujiannya melalui daring juga atau gimana, Pak? Nah, kalau ujian semester untuk tahun ajaran sekarang dan semester 1-nya atau semester ganjilnya itu dilaksanakan tatap muka dengan 4 kali shift. Terus di sini kan kejuruan, Pak. Terus Ya. prakteknya datang ke sekolah, Pak? Kalau praktek memang datang ke sekolah wajib. Sebab tidak bisa dilaksanakan secara daring prakteknya. Udah, makasih ya, Pak. Nah, inilah hasil dari wawancara yang telah kita lakukan. Semoga kita dapat terhindar dari wabah COVID yang melanda di saat ini. Saya Dia Putri, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.